Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandina Yoga. Saya mengajar di SD 5 Lepar Pongo, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah sahabat rumah belajar, pembelajaran kita hari ini yaitu untuk anak kelas 4 SD di tema 8 daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar keunikan suatu daerah, siswa dapat mengidentifikasi keunikan daerah tempat tinggalnya. Kedua, dengan kegiatan membaca cerita teks fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar orang mendorong dan menarik gerobak, siswa dapat menyebutkan beragam gaya yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Adakah yang tahu video atau gambar tadi ada di mana? Ya, benar sekali. Video tadi berada di Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana? Indah bukan? Masih banyak keunikan atau keistimewaan daerah Bangka Belitung. Di antaranya, yang pertama, dinamakan surganya pantai. Kenapa? Karena di sini pantai dan air lautnya itu sangat bersih dan berwarna biru. Yang kedua, sebagai penghasil timah terbesar. Kepulauan Bangka Belitung memang terkenal sebagai penghasil timah. Tidak heran, hal ini menjadikan negara Republik Indonesia sebagai penghasil timah terbesar keempat di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Latin, dan Peru. Yang ketiga, yaitu sebagai penghasil lada terbesar. Kabupaten Bangka selain dikenal sebagai penghasil timah, juga dikenal sebagai penghasil lada putih terbesar di dunia dengan nama Muntok White Pepper. Lada merupakan salah satu rempah yang dipakai untuk bumbu makanan. Tanaman ini merupakan salah satu komoditas perdagangan dunia dan lebih dari 80% hasil lada Indonesia diekspor ke luar negeri. Yang keempat yaitu penghasil terasi terenak. Terasi atau belacan adalah bumbu masak yang terbuat dari udang yang difermentasi. Di Bangka Belitung, bumbu masakan ini sudah menjadi pelengkap masakan secara turun-menurun. Dan paling terkenal dan terenak yaitu terasi yang dibuat di Kabupaten Tobuan. Selanjutnya kita akan membahas cerita fiksi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Ya, cerita fiksi adalah cerita yang berasal dari khayalan pengarang. Contohnya dongeng. Yuk sahabat rumah belajar, kita saksikan salah satu contoh dongeng dari Bangka Belitung yang berjudul Si Klingking. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka hidup berkecukupan dan bahagia, namun tidak memiliki anak. Oleh karena itu, mereka berdoa setiap hari dan memohon kepada Tuhan. Kami tidak peduli sekecil apapun anak itu, kami mohon, kata kakek. Dan mereka terus berdoa. Mungkin Tuhan mendengar doa mereka, karena keesokan harinya terdengar suara tangisan anak bayi dari pondok milik suami istri itu. Tetapi mereka kaget karena anak tersebut hanya sebesar jari kelingking saja. Pasangan itu pun menamai anak mereka Si Klingking, dan mereka sangat menyayanginya. Hari berlalu, namun Si Klingking tidak juga tumbuh besar. Ditambah nafsu makannya yang besar, pasangan suami istri tersebut mulai mengalami kesulitan keuangan. Uang mereka ternyata hanya cukup menutupi biaya makan Si Klingking saja. Pada suatu malam, ketika Si Klingking tidur, kakek dengan berat hati berdiskusi dengan nenek dan terpaksa memutuskan untuk membuang Si Klingking. Keesokan harinya, kakek mengajak Si Klingking ikut ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dan ketika Si Klingking asik mengumpulkan ranting kering, sang kakek mengendap-endap pergi meninggalkan Si Klingking. Setelah meninggalkan Si Klingking di hutan, mereka berkumpul di pondok dan menangis bersedih. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Saat
pintu dibuka, pasangan tersebut sangat terkejut. Ternyata si kelingking pulang membawa banyak kayu bakar dan hasil hutan. Si kelingking pun berkata, "Kakek melupakan aku ya, mentang-mentang aku kecil," sambil tersenyum. Mereka pun tersadar bahwa si kelingking adalah anak dari hasil doa mereka. Akhirnya, mereka menerima si kelingking apa adanya, dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Nah, bagaimana? Menarik bukan ceritanya? Sekarang, adakah tokoh dalam cerita tersebut? Siapa? Ya, benar. Tokoh dalam cerita tersebut yaitu si kelingking, kakek, dan nenek. Artinya apa, sahabat rumah belajar? Tokoh adalah pemeran dalam cerita. Selanjutnya, dalam cerita si kelingking menceritakan si kelingking mampu mengangkat kayu bakar dalam jumlah yang banyak. Bagaimana bisa? Si kelingking menggunakan gaya untuk mengangkat kayu bakar, yaitu gaya otot. Nah, sekarang apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda sehingga membuat benda itu bergerak. Nah, sahabat rumah belajar, kita menggunakan gaya dalam kegiatan sehari-hari. Gaya yang dihasilkan kerja otot kita digunakan untuk mendorong dan menarik gerobak, mengayuh sepeda, serta menendang bola. Nah, sahabat rumah belajar, itu dinamakan gaya otot. Akan tetapi, sebenarnya tidak hanya gaya otot manusia yang bisa menghasilkan gaya. Ayo kita pelajari macam-macam jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun jenis-jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari yaitu gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya gesek. Baiklah sahabat rumah belajar, sekian video pembelajaran dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mari berbagi dan berkolaborasi, belajar bersama di portal Rumah Belajar.